Sylvester Stallone adalah contoh perjuangan yang menginspirasi dari seorang yang terbuang dan kemudian menjadi bintang besar di Hollywood. Namanya meledak karena film Rocky tahun 1976. Namun sebelum hiruk pikuk dan gemerlapnya Hollywood, dia pernah berperan di sebuah film dewasa yang saat ini film tersebut bisa dibilang sebagai lost media, tapi mungkin masih bisa ditemukan di situs-situs tertentu. Ibunya adalah seorang warga Amerika dari Washington DC dengan keturunan Yahudi Breton Prancis dan Ukraina, sedangkan ayahnya adalah seorang imigran Italia dari Gioia del Colle yang pindah ke Amerika pada tahun 1930-an. Stallone lahir di sebuah rumah sakit amal di daerah Hell Kitchen, New York City. Alat bantu yang digunakan saat kelahirannya merusak saraf wajah. Hal ini menyebabkan kelumpuhan pada sisi kiri bawah wajahnya, termasuk bagian bibir, lidah, dan dagunya, yang membuatnya terlihat seperti menggeram dan mengalami gangguan bicara. Akibatnya, dia diintimidasi di masa kecilnya, yang dia atasi dengan terjun ke dunia binaraga dan akting. Hal itu menjadi sebuah tanda lahir yang bisa dilihat hingga saat ini, dan sempat menjadi penghambat karirnya. Setelah menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di asrama, Stallone bergabung kembali dengan keluarganya dan pindah bersama mereka ke Maryland saat berusia 5 tahun. Stallone awalnya tinggal bersama ayahnya setelah perceraian orang tuanya pada tahun 1957. Tetapi pada usia 15 tahun, ia bergabung dengan ibunya yang telah menikah lagi di Philadelphia. Karena sejarahnya yang pernah dikeluarkan dari sekolah, ia harus bersekolah di sebuah sekolah swasta untuk remaja bermasalah. Stallone mulai tertarik pada dunia akting saat kuliah di American College of Switzerland. Dan ia kembali ke Amerika Serikat untuk belajar di University of Miami. Sebelum lulus, dia pindah ke New York City di mana ia berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 1970, ia memulai debutnya di layar lebar dengan membintangi sebuah film dewasa yang berjudul The Party at Kitty and Studs, yang kemudian berganti judul menjadi The Italian Stallion. Dia kemudian mulai muncul dalam film-film yang lebih mainstream, dengan peran-peran dalam film-film seperti Bananas dan Clute. Yang keduanya ada di tahun 1971. Pada saat itu, Stallone pindah ke Hollywood, dan peran pertamanya yang cukup terkenal adalah dalam The Lord of Bloodbath tahun 1974, yaitu sebuah film drama tentang remaja Brooklyn pada tahun 1950-an. Meskipun lebih banyak pekerjaan film dan televisi yang menyusul, Stallone masih berjuang untuk karirnya. Sylvester Stallone sebelumnya pernah mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia membuat film dewasa tersebut karena putus asa setelah diusir dari apartemennya dan menjadi tunawisma selama beberapa hari. Dia sempat tidur di terminal bus kota New York di tengah musim dingin. Stallone berkata, "Pilihannya adalah membuat film itu atau merampok seseorang, karena saya sudah berada di ujung tanduk atau di ujung tali kehidupan saya. Daripada melakukan sesuatu yang nekat, saya bekerja selama 2 hari dengan bayaran $200, dan hal tersebut membantu mengeluarkan diri saya dari stasiun bus." Aktor ini juga menyebut film tersebut mengerikan. Menurut Sylvester Stallone, film ini dibiayai oleh sekelompok pengacara kaya. Dia menyatakan bahwa pemilik film memintanya sekitar $100.000 sebagai imbalan agar film tersebut tidak diedarkan. Dan sang aktor yang saat itu baru tenar dari film Rocky tidak mau membelinya, bahkan dengan harga $2 sekalipun. Film ini diedit ulang dan dirilis ulang tak lama setelah Rocky tahun 1976 dengan harapan dapat memanfaatkan ketenaran Sylvester Stallone. Film ini juga diberi beberapa judul alternatif yang berhubungan dengan Rocky, termasuk Italian Stallion atau Bocky, atau bahkan versi sulis suara bahasa Jerman menggunakan gambar Stallone dari Rambo First Blood Part 2 sebagai gambar sampulnya. Dalam prolog yang disertakan dengan versi yang dirilis dan dalam trailer film, sutradara pornografi Gail Palmer duduk di dekat mesin pengeditan dan berbicara kepada penonton dan mempresentasikan film tersebut sebagai film dengan X rating. Kampanye perilisan film ini menyiratkan bahwa film aslinya adalah pornografi hardcore, tetapi materinya kini telah diedit menjadi versi yang lebih ringan. Namun, keberadaan materi dengan X rating telah berulang kali dibantah, terutama oleh jurnal perdagangan AVN yang memeriksa cetakan asli dan tidak menemukan jejak adegan hardcore. Film porno Sylvester Stallone berkembang selama bertahun-tahun dan telah menjadi urban legend. Pada tahun 2007, film ini muncul kembali dalam versi yang seharusnya merupakan versi hardcore.
dengan aktor utama melakukan tindakan seksual yang sebenarnya. Tetapi menurut AVN, adegan hardcore tersebut adalah sisipan yang tidak melibatkan Stallone. Sebagai orang yang terbuang sepanjang hidupnya, Stallone melihat akting sebagai pelampiasan, meskipun wajah dan suaranya merupakan faktor yang menyebabkan dia selalu ditolak untuk berperan. Pada titik terendahnya, Stallone menjual anjing keluarganya karena dia tidak mampu lagi memberinya makan. Round one, the bell sounds, and here we go. Webner comes bouncing across the ring and looks as though he wants to be aggressive right away. Sebuah pertandingan antara Muhammad Ali dan seorang petinju yang tidak terkenal bernama Chuck Wepner menginspirasi Stallone untuk menulis naskah Rocky. Pada saat itu, Wepner adalah petinju tanpa nama yang kadang hanya menjadi samsak oleh petinju lainnya. Dia biasanya mengakhiri pertarungan dengan kekalahan dan dengan wajah berdarah. Dia tidak sukses, tetapi kemauan dan ketekunannya membuatnya populer. Begitu populernya, hingga ia diberi kesempatan untuk melakukan perebutan gelar melawan Ali. Semua orang yakin bahwa Webner tidak akan mampu bertahan selama 3 ronde. Namun dia berlatih selama 9 minggu. Yang mengejutkan semua orang, Webner mampu bertahan dalam pertarungan melawan Ali. Pada ronde ke-9, dia bahkan mencetak pukulan langsung ke rusuk sang legenda. Wasit mulai memberikan hitungan kepada Ali. Apakah petinju tanpa nama itu baru saja mengalahkan sang juara dunia? Ali bangkit ketika wasit mencapai angka 7. Pertarungan pun berlanjut. Pada akhirnya, Webner kalah pada ronde ke-15 dan terakhir, dan dengan technical knockout. Webner mungkin menderita satu kekalahan lagi, tetapi dia meninggalkan ring dengan kepala tegak dan dengan kekuatannya sendiri. Webner menjadi sensasi dalam semalam dan memenangkan hati banyak orang. Stallone duduk di antara para penonton pada pertarungan yang tak terlupakan ini. Dia sangat terinspirasi sehingga dia menyerahkan naskah film Rocky yang sudah jadi 3 hari kemudian. Pada dasarnya, ia menukar nama Muhammad Ali dengan Apollo Creed dan Chuck Wepner dengan Rocky Balboa. Meskipun para produser awalnya menginginkan seseorang yang terkenal untuk memerankan karakter utama, Stallone menolak untuk menjual cerita ini, kecuali dia dapat berperan sebagai petinju yang tidak diunggulkan, yaitu sang Rocky Balboa. Sukses secara kritik dan komersial, film ini merupakan film dengan pendapatan tertinggi pada tahun 1976. Selain itu, Stallone mendapatkan nominasi Academy Award untuk akting dan skenarionya. Dan film ini pun mampu memenangkan penghargaan film terbaik. And the winner is Rocky Irwin. Produsen Irwin Winkler dan Robert Chartoff awalnya tertarik dengan naskah film Rocky. Mereka menawari Sylvester Stallone sebesar $350.000 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Walaupun saat itu Sylvester Stallone hanya memiliki uang sebesar $106 di bank dan tidak memiliki mobil, tapi dia menolak untuk menjual naskah itu, kecuali mereka setuju untuk mengizinkannya membintangi film tersebut. Akhirnya, sang produser setuju, dengan syarat Stallone tetap bekerja sebagai penulis tanpa bayaran, dan dia bekerja sebagai aktor untuk mendapatkan bayaran. Setelah Winkler dan Chartoff membeli film tersebut, mereka membawanya ke United Artists, yang sebelumnya membayangkan anggaran sebesar $2 juta dengan bintang yang sudah mapan seperti Robert Redford, Ryan O'Neal, Burt Reynolds, Nick Nolte, atau James Caan. Namun ketika Winkler dan Chartoff mengatakan kepada United Artists bahwa mereka hanya bisa mendapatkan skenario film ini jika Stallone yang membintanginya, United Artists memangkas anggaran menjadi $1 juta dan meminta Chartoff dan Winkler menandatangani perjanjian bahwa mereka akan bertanggung jawab secara pribadi jika film tersebut melebihi anggaran. Biaya akhirnya adalah $1,1 juta. Chartoff dan Winkler harus menggadaikan rumah mereka untuk mendapatkan $100.000 terakhir. Setelah Stallone menerima kesepakatan itu, dia menggunakan sebagian uangnya untuk kembali ke toko minuman keras tempat dia menjual anjingnya dan mendapatkan anjingnya kembali yang bernama Butkus. Bahkan Butkus masuk ke dalam salah satu adegan film Rocky.
Dan setelah itu adalah sejarah yang tercipta. Rocky menjadi sukses secara komersial di seluruh dunia dan bahkan berhasil mendapatkan Oscar. Sequelnya, Rocky 2 dirilis beberapa tahun kemudian dan juga menjadi sukses besar. Seri film ini telah meraup lebih dari 1,25 miliar dolar di box office di seluruh dunia. Stallone mengatakan bahwa itu adalah sebuah keberuntungan yang membuat Rocky dibuat. Dia bertemu dengan produser untuk mengikuti audisi untuk film lain, namun ditolak untuk peran tersebut. Dalam percakapannya, Stallone mengatakan bahwa dia bukan hanya seorang aktor, tetapi juga seorang penulis. Ketika dia mulai meninggalkan ruangan, para produser bertanya kepadanya apakah dia sedang mengerjakan naskah. Saat itulah Stallone menyampaikan kepada mereka cerita untuk film Rocky, dan para produser meminta untuk membaca naskahnya. Stallone menyebutkan anekdot ini sebagai contoh dari pepatah, keberuntungan terjadi ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Rocky menandai tonggak penting dalam sejarah film. Film ini menghasilkan lebih dari 225 juta dolar dan dinominasikan untuk 10 Oscar, termasuk nominasi Stallone untuk kategori aktor terbaik dan skenario asli terbaik. Rocky memenangkan Oscar untuk film terbaik, sutradara terbaik, dan penyuntingan film terbaik. Hampir 40 tahun kemudian, Stallone kembali dinominasikan untuk Oscar. Kali ini sebagai aktor pendukung terbaik dalam film Creed. Tentu saja dalam perannya sebagai Rocky Balboa. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Sylvester Stallone adalah dia meraih kesuksesan karena dia selalu percaya pada dirinya sendiri dan visinya. Dia tidak pernah menyerah dan terus mencoba hingga berhasil. Sylvester Stallone adalah salah satu contoh terbaik bagaimana kegigihan dapat mengatasi segala macam rintangan dengan peluang yang mustahil.